tidak akan diterima. Jangan takut orang tidak menghargai kita, tidak bahaya. Mana yang penting? Pentingkah kita dianggap sebagai orang baik? Jawab. Pentingkah kita dianggap sebagai orang baik? Tidak penting. Tidak penting dianggap jadi orang baik. Yang penting itu jadi orang baik. Benar? Siap-siap tapi ngerti dia nih. Memang penyakit latihan kayak gini lebih banyak siapnya daripada kakinya. Adik-adik, tidak penting kita dianggap menjadi orang baik. Yang penting adalah jadi orang baik. Tidak penting kita dianggap sebagai orang soleh. Yang penting jadi orang soleh. Tidak penting kita dianggap sebagai orang pintar. Yang penting jadi orang pintar. Lupakan penilaian orang, cukup penilaian Allah. Pasti akan semangat dalam hidup ini. Orang yang senang dengan penilaian makhluk cenderung jadi munafik. Apa? Sekali bagus-bagus, sekali keren-keren, padahal isinya jelek. Ini yang pernah punya pengalaman. Ada seorang bos berkata begini, saudara-saudara sekalian, di dalam membangun perusahaan profesional, kita membutuhkan figur-figur yang integritas. Kata supir, integritas apa bos? Tadi malam mesum saya yang ngantar. Ternyata penampilan bagus, handphone bagus, mobil bagus, tapi kelakuannya tidak sebagus topengnya. Nah, saya berharap adik-adik ini sekarang topeng dibagusin, tapi hati lebih. Dan itu kuncinya ikhlas. Siap semua? Baik. Dipuji dengan dicaci sama atau tidak? Dipuji dan dicaci sama atau tidak? Hah? Ajukan yang menyebut sama, Cung. Ajukan yang menyebut tidak sama. Blanko. Dengar penjelasannya. Dipuji dan dicaci manusia tidak boleh mempengaruhi semangat kita. Karena tiap orang penilaiannya berbeda-beda. Adik-adik, pernah mendengar ada seorang kakek-kakek menanam pohon, sudah tua, sambil bergetar menanam kurma. Atau khalifah di sana, kakek sudah tua menanam pohon kurma. Kurma tumbuh, kakek meninggal, kapan menikmatinya? Jangan ngomong begitu. Bukankah selama ini kita memakan kurma jasa dari orang-orang yang sudah mendahului kita? Mengapa kita tidak mau menanam sesuatu untuk orang sesudah kita? Akhirnya khalifah terpesona. Hebat, si kakek menanam sesuatu justru untuk yang selanjutnya. Hei pengawal, ambilkan 1000 dirham. Saya tersentuh. Kakek ini benar. Jangan berbuat hanya untuk dirinya dan saat ini. Berbuatlah sesuatu untuk yang akan datang. Ambil. Lalu 1000 dirham ini diberikan kepada kakek. Kakek sudah membuka mata hati saya bahwa kita melakukan bukan hanya untuk sekarang, tapi justru untuk generasi yang akan datang. Terimalah, maka kakek menerima 1000 dinar dengan mengatakan, alhamdulillah, baru juga menanam, sudah berbuah. Itulah orang ikhlas, tidak akan meleset. Kalau kita berbuat kebaikan, Allah lihat tidak? Lihat? Allah menyaksikan tidak? Disaksikan? Orang tidak lihat, Allah pasti lihat. Orang tidak berterima kasih, Allah pasti membalas dengan kebaikan. Jangan pusingkan, ada tiada orang dinilai atau tidak dinilai. Kebaikan, lakukan dan lupakan. Siap semuanya? Bagus. Nyebrang.
Tadi maaf, lagi jalan, ada sampah, ambil. Orang mau lihat, mau nggak lihat, ini amal kita. Sedang jalan di kamar mandi, ada peninggalan orang lain yang berkesan. Tidak usah, ini siapa yang naruh ini segede gini? Ambil air, bereskan, agak bau dikit, keluarin kreolin, aduh, dah, semua ada catatannya. Lagi jalan di pojok ada kucing kebungkus kantong kresek, tolong, nggak ada yang lihat, Allah pasti lihat. Dibalas tidak oleh Allah? Pasti dibalas. Mau nyebrang, ada anak kecil, nggak usah nanya, punya kakak tidak, nggak perlu, seberangi. Sampai di sana mau pulang lagi, ada kakek-kakek pinggir kek, ayo nyebrang. Ah enggak deh, kek, saya harus berbuat kebaikan. Dimanapun saya ada, hanya kebaikan dan kebaikan. Jangan khawatir, saya tidak mau imbalan apapun. Ah enggak, ayo. Sampai di pinggir, pakai marah, kamu ini kurang ajar sama orang tua. Kakek sudah ditolong kok malah marah. Nolong apa kamu? Saya baru sampai nyebrang, jadi balik lagi. Artinya, walaupun ikhlas, tetap harus ditahu dulu, ya. Jangan sampai kakek baru nyampe, jadi balik lagi. Satu apa? Jangan pengen dilihat orang. Kalau berbuat kebaikan, lakukan saja. Ada orang, tidak ada orang, Allah pasti ada. Tidak perlu pengen dipuji orang. Pujian orang cuma suara saja. Lakukan saja. Mau dipuji, mau tidak dipuji, tidak apa-apa. Yang penting kebaikan kita lakukan. Jangan pengen dihargai. Lakukan saja yang terbaik. Penghargaan akan datang sendiri. Tidak usah jadi pikiran kita. Setuju? Dua. Sudah habis rumahnya Pak? Sudah belum Pak? Kalau sudah, kalau belum harus jelas ya. Jangan ngambang kayak gitu. Dua. Yang kedua, ibu-ibu, mana ibu-ibu? Ibu harus ikhlas ngurus anak-anak. Gak boleh disebut-sebut ya Bu ya. Ini ibu nak, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Itu kurang ikhlas Bu. Kata anak, siapa suruh? Lakukan saja yang terbaik ya Bu ya. Bapak juga jangan, Bapak tuh capek tahu cari nafkah. Pak, jangankan cari nafkah, duduk kayak gini juga capek Pak. Jangan banyak omong, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Nah, makin lupa kepada kebaikan kita, fokus kepada kebaikan, makin terjamin keikhlasan kita. Dua, apa yang kedua? Jujur terpercaya. Setiap orang pasti senang kepada orang jujur. Pasti senang. Belanja pasti senang kepada pedagang jujur. Betul? Kita akan pilih pedagang jujur. Guru pasti senang murid yang jujur. Benar guru? Murid juga pasti senang dengan guru yang jujur. Benar murid? Ya. Bahkan katanya penjahat juga mencari teman yang jujur. Kamu harus jujur loh sama saya. Kita kan penjahat. Ya nggak apa-apa, yang penting jujur sama saya. Betul? Tahu dari mana saudara betul? Penjahat aja. Dihina karena jujur jauh lebih nikmat dibanding dipuji karena tidak jujur. Katanya di Indonesia ini yang sholat banyak, yang saum banyak, yang haji banyak, yang jujur sedikit. Sampai ada kisah memalukan tuh Pak, di sebuah negara korupsi itu suap menyuapnya di kolong meja. Tapi di negara tetangga di Asia Tenggara ada suap menyuap di atas meja. Hebatnya Indonesia diambil dengan mejanya ini. Adik-adik, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin. Apa artinya? Orang yang jujur, terpercaya. Dengan baik-baik.
Ibu kepanasan, mau minta teduh kepada Allah. Sama-sama istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ikuti ya hayyu, Ya Hayyu, ya qayyum, Ya Qayyum, birahmatika astaghits, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau teduh baik, Allah akan gerakan awan menutup matahari. Tapi kalau panas ini baik, insya Allah panas ini menggugurkan dosa-dosa. Tidak ada apa-apanya udara panas dibanding hati yang panas. Insya Allah, Allah Maha menolong kita. Teruskan.